Berjumpa lagi dalam channel Klavo Sukacita. Dari tempat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Oleh sebab itu firman Tuhan bagi kita terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu kitab Amsal pasalnya yang ke-23. Kitab Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-18. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali lagi di hadapan Tuhan Allah kami datang dan terus tersungkur di bawah kaki salib-Mu. Kami menyadari bahwa kalau tanpa campur tangan Tuhan, kami sebagai manusia biasa, kami tidak dapat mengartikan apa yang menjadi arti kebenaran firman Tuhan bagi kami di saat ini. Oleh sebab itu kami minta tuntunan dan penyertaan daripada tangan Tuhan yang besar, agar biarlah Tuhan Roh Kudus terus bekerja dalam hidup dan kehidupan kami, memberikan suatu pengertian kepada kami tentang apa maksud Tuhan lewat kebenaran firman yang hendak kami baca dan kami renungkan secara bersama-sama. Hamba-Nya lah manusia biasa, sembunyikan hamba di balik sombar salib-Mu, dan biarlah Tuhan Engkau sendiri yang berkata-kata lewat bibir mulut hamba-Mu, dan biarlah lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini kami semua yang mendengarkan, kami terus diberkati. Demi Kristus yang sebagai firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sekali lagi, kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat ini terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu kitab Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-18. Beginilah bunyi kebenaran firman Tuhan bagi kita. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sampai demikian jauh kebenaran firman Tuhan bagi kita yang dikatakan berbahagia, bagi kita semua yang mau membaca, mendengar, merenungkan, bahkan kita juga dapat melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Sahabat Klavos dimanapun Anda berada, dari firman Tuhan kita di saat ini, Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-18, maka diangkat suatu tema dengan tema yang berbunyi harap akan Yesus. Harap akan Yesus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang harap atau sebuah harapan, itu bertanda seburuk apapun situasi yang terjadi di saat ini, seburuk apapun keadaan yang kita alami, maka kita harus tetap optimis. Sebab masa depan itu sungguh ada dan harapan itu tidak akan pernah hilang. Nah, janji firman Tuhan ini adalah jaminan dalam hidup dan kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Mengapa? Yeremia 29 ayat 11 di sana diperkatakan begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, itu bertanda Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita harus tetap percaya bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup dan kehidupan kita manusia. Ketika umat Israel mereka merasa tidak yakin akan masa depan mereka. Mereka merasa bahwa segala sesuatu itu mustahil ketika mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Tetapi mereka diingatkan oleh Yosua bahwa Yosua menguatkan mereka bahwa Tuhan pasti melakukan perbuatan ajaib asal mereka mau menguduskan diri. Oleh sebab itu Yosua pasal 3 ayat 5 di sana diperkatakan bahwa kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu pertanda setiap kebenaran firman Tuhan ini mau mengingatkan Bapak, Ibu, dan saya selaku anak-anak Tuhan, bahwa seberat apapun persoalan dalam hidup kita, seburuk apapun keadaan yang kita hadapi, dalam masa-masa
pandemik seperti ini, Tuhan mau terus mengingatkan kita bahwa marilah kita mau terus berharap kepada Yesus. Kita mau terus bersandar kepada Yesus. Ketika kita mempunyai segudang persoalan, entah itu lewat pekerjaan kita, entah itu lewat masalah keluarga kita, entah itu lewat masalah pribadi lepas pribadi kita. Tetapi firman Tuhan mau terus mengingatkan kita. Carilah Tuhan selama Ia masih berkenan untuk ditemui. Mintalah kepada selagi Tuhan itu dekat dalam hidup dan kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sering sekali disampaikan kepada Bapak Ibu dan saya, tidak ada persoalan yang tidak mempunyai jalan keluarnya. Ketika kita mau datang dan bersandar kepada Tuhan, ketika kita mau berharap dan berserah kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah. Mengapa? Karena janji Tuhan itu ya dan amin dalam setiap langkah hidup dan juang kita. Kalau umat Israel dipimpin dan dituntun oleh Tuhan, kalau umat Israel dinyatakan kasih dan kuasa Tuhan, bahkan janji Tuhan terjadi dalam hidup dan kehidupan mereka, janji Tuhan itu juga dapat terjadi dalam hidup dan kehidupan Bapak Ibu dan saya. Ketika kita mau menguduskan diri, ketika kita mau terus mencari Tuhan, ketika kita menjadikan firman itu kesukaan dalam hidup kita, maka seberat apapun persoalan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita tetap percaya bahwa badai itu pasti berlalu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar Klavos yang diberkati oleh Tuhan, masa depan yang penuh dengan harapan, ini bukan sebuah ilusi, ini bukan sebuah angan-angan bagi orang-orang yang senantiasa merindukan pribadi Tuhan, yang mau membayar harga dengan menanggalkan semua beban dosa dan mau melepaskan ikatan persahabatan dengan dunia ini. Sebab hidup dalam kekudusan atau hidup di dalam sebuah kesucian, ini adalah langkah menuju sebuah kehidupan yang berkemenangan bersama dengan Tuhan. Membawa sebuah kemenangan dan bermasa depan yang penuh dengan harapan. Oleh sebab itu, bersandar dan berharaplah hanya kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah kita terus dimampukan. Karena di dalam Tuhanlah kita terus berkemenangan. Tuhan mempunyai firman. Dia terus memberkati Bapak Ibu dan saya lewat setiap pemberitaan firman Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, siapa yang mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar dan melakukannya dalam hidup dan kehidupannya hari lepas hari. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami kembalikan hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami sadar Tuhan, ketika kami menjalani hidup dan kami tidak bersandar dan berharap kepada Tuhan, ketika ada berbagai persoalan datang dalam hidup kami, ketika begitu ada pencobaan datang dalam hidup kami sebagai manusia biasa, kami akan rapuh dan hilang harapan. Tetapi ketika kami percaya bahwa di dalam Tuhan kami mendapat suatu sukacita yang besar. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Seberat apapun persoalan dalam hidup kami akan tetap percaya bahwa badai itu pasti akan berlalu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Firman-Mu mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah firman itu dapat menjadi kesukaan dalam hidup dan kehidupan kami. Kami akan taruh dalam roh hati kami yang paling dalam, sehingga kami dapat melakukannya seturut kasih dan kehendak Tuhan. Pakai kami sebagai alat kesaksian Tuhan yang kecil di tengah-tengah dunia ini, sehingga nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Berkati channel Klavos Sukacita ini Tuhan, agar channel Klavos Sukacita ini dapat juga menjadi saluran berkat bagi banyak orang.
yang dengan setia mendengar, mengikuti setiap pemberitaan firman Tuhan lewat channel Sukacita ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bapa dalam kerajaan sorga, semua anak-anak Tuhan, baik hamba-hamba Tuhan, tetapi juga anak-anak Tuhan yang dipakai sebagai kru dalam menyukseskan channel Klavos Sukacita ini. Hamba mempertaruhkan kehidupan kami sekalian ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ketika kami diberkati, hamba percaya semua para pendengar Klavos Sukacita, dimanapun mereka berada, dalam hidup dan kehidupan mereka, dalam pergumulan pekerjaan, pelayanan mereka, janji Tuhan ya dan amin dalam hidup dan kehidupan mereka. Berkat Tuhan senantiasa melimpahi dalam hidup dan kehidupan mereka, sehingga mereka juga dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami percaya Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kami sekalian. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.